Lirboyo adalah nama sebuah desa yang digunakan oleh Kiai Haji Abdul Karim menjadi nama sebuah pondok pesantren. Terletak di barat Sungai Brantas di Lembah Gunung Wilis, Kota Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun Anda berada. Apa kabarnya di siang kali ini? Semoga kabarnya tetap sehat ya. Sehat selalu, tak kekurangan suatu apapun. Di video reaction kali ini tuh jelas jarang ada yang tahu tentang pondok pesantren Lirboyo yang kemarin sempat dibina sama Tren 7 teman-teman ya. Dan pantesan pondok pesantren Lirboyo marah. Kayak apa videonya kita tonton bareng-bareng. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe silakan di subscribe dulu ya. Nah di sini ada tulisan Lirboyo 1965 saat pesantren berubah jadi barisan tempur. Nah ini jarang ada yang tahu ya. Oke, kita tonton videonya. Dari pesantren jadi barisan tempur. Instruksi Kiai Ma'ruf Ali sangat tegas. Para santri harus bersiaga menghadapi ancaman yang disebut-sebut datang dari PKI. Sejak itu, kehidupan sehari-hari di pesantren Lirboyo tidak lagi berjalan seperti biasa. Kitab kuning tetap dibaca, halakah tak berlangsung, tapi ritme malam hari berubah drastis. Setelah selesai mengaji, para santri tidak pulang ke bilik-bilik mereka, melainkan berbaris di halaman luas pesantren. Di sana mereka dilatih silat, digembleng secara fisik, bahkan diajari ilmu kebal yang dipercaya akan melindungi tubuh dari senjata tajam. Pesantren yang selama puluhan tahun menjadi pusat kajian fikih, tauhid, dan tasawuf seketika berubah rupa. Dari ruang tafsir, fiqh, dan wirid bergeser menjadi arena persiapan militer rakyat. Atmosfer religius berpadu dengan aura perang. Bacaan wirid bercampur dengan suara hentakan kaki santri yang berlatih jurus. Di tengah persiapan itu, muncul sosok Gus Maksum, putra Kiai Jauhari dari pesantren Al-Jauhar Kanigoro. Reputasinya sebagai pendekar silat sudah dikenal jauh sebelum tragedi 1965. Ia digambarkan memiliki kekuatan fisik dan spiritual yang luar biasa. Tidak heran jika kemudian ia dipercaya memimpin barisan tempur pesantren. Di bawah komandonya, tidak hanya ribuan santri Lirboyo yang siap digerakkan, tetapi juga banser serta jaringan pendekar silat Kediri. Gus Maksum adalah ulama sekaligus pendekar sakti dari Kediri. Beliau adalah cucu dari pendiri pondok pesantren Lirboyo Kediri. Di usia muda, beliau rajin menimba ilmu agama dan ilmu bela diri di berbagai tempat di Pulau Jawa. Beliau adalah pendekar sakti yang memiliki tenaga bagaikan banteng. Badannya kebal senjata apapun dan konon rambutnya mampu berubah menjadi api saat marah. Gus Maksum adalah komandan pertempuran saat santri Lirboyo menghadapi gembong PKI dan antek-anteknya di Kediri dan sekitarnya. Nama Gus Maksum sangat ditakuti oleh orang-orang PKI. Karena memang beliau sangat sakti, bahkan peluru pun tak sanggup melukai kulitnya. Dan kini beliau adalah pahlawan bagi masyarakat Kediri. Walau beliau kini sudah tiada, tetapi keberanian, kemampuan, dan kehebatannya diturunkan kepada santri-santri Lirboyo. Karena selain menimba ilmu agama, Lirboyo juga mencetak pendekar-pendekar hebat dengan perguruan yang disebut Gasme atau Pagar Nusa. Ya, santri Lirboyo selain alim, juga banyak yang menjadi ahli bela diri silat. Ialah Gus Maksum, seorang pahlawan rakyat dan pahlawan santri yang namanya akan selalu di hati. Gus Maksum dikenal sebagai kiai yang memiliki rambut gondrong. Penampilan Gus Maksum dengan rambut gondrongnya bukan sekedar gaya atau hobi semata, tetapi rambut gondrongnya itu merupakan sebuah ijazah yang didapat dari gurunya, yaitu Habib Baharun Merican Kediri. Sering terjadi keanehan-keanehan dengan rambut Gus Maksum ini. Rambut Gus Maksum bisa berdiri dan mengeluarkan api serta tidak mempan dipotong. Bukti daripada itu adalah pada dekade tahun 1970-an, beliau pernah terjaring rahasia rambut panjang. Namun terjadi keanehan setiap kali aparat
menggunting rambutnya. Rambut itu tidak terpotong, bahkan setiap gunting yang tajam beradu dengan rambut Gus Maksum selalu mengeluarkan percikan api. Kiai Haji Maksum Jauhari atau yang biasa dipanggil Gus Maksum, lahir di Kanigoro Kras Kediri pada tanggal 8 Agustus tahun 1944 dan wafat di Kanigoro pada tanggal 21 Desember tahun 2003. Gus Maksum juga merupakan seorang cucu waliullah dan pendiri Ponpes Lirboyo yakni Kiai Haji Manaf Abdul Karim. Sebagai seorang kiai, Gus Maksum berperilaku nyeleneh dan penampilannya nyentrik. Seperti itu ya ternyata. Jadi bener kan, kalau jarang ada yang tahu tentang pondok pesantren Lirboyo yang ada di Kediri, Jawa Timur. Oke, kita lanjut lagi videonya. Lirboyo adalah nama sebuah desa yang digunakan oleh Kiai Haji Abdul Karim menjadi nama sebuah pondok pesantren. Terletak di barat Sungai Brantas di lembah Gunung Wilis, Kota Kediri. Awal mula berdiri pondok pesantren Lirboyo berkaitan erat dengan kepindahan dan menetapnya Kiai Haji Abdul Karim ke desa Lirboyo tahun 1910 Masehi. Sejarah berdirinya pondok pesantren Lirboyo erat sekali hubungannya dengan awal mula Kiai Haji Abdul Karim menetap di desa Lirboyo sekitar tahun 1910 Masehi. Setelah kelahiran putri pertama beliau yang bernama Hannah dari pernikahannya dengan Nyai Khadijah, yaitu putri Kiai Soleh Banjarmelati. Perpindahan Kiai Haji Abdul Karim ke desa Lirboyo dilatar belakangi turunan dari mertuanya sendiri yang pada waktu itu menjadi seorang dai. Karena Kiai Soleh berharap dengan menetapnya Kiai Haji Abdul Karim di Lirboyo, maka syiar Islam lebih luas. Di samping itu, atas permohonan kepala desa Lirboyo kepada Kiai Soleh agar berkenan menempatkan salah satu menantunya di desa Lirboyo. Dengan hal ini diharapkan Lirboyo yang semula angker dan rawan kejahatan menjadi sebuah desa yang aman dan tentram. Harapan kepala desa menjadi kenyataan. Konon ketika pertama kalinya Kiai Abdul Karim menetap di Lirboyo, tanah tersebut diazani. Saat itu juga semalam penduduk Lirboyo tidak bisa tidur karena perpindahan makhluk halus yang lari tunggang langgang menyelamatkan diri. 35 hari menepati tanah wakaf tersebut, Kiai Haji Abdul Karim mendirikan surau mungil nan sederhana untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Santri pertama yang belajar di Lirboyo adalah Umar asal Madiun. Kedatangannya disambut baik oleh Kiai Haji Abdul Karim karena tujuannya baik, yakni untuk thalabul ilmi menimba pengetahuan agama. Selama nyantri, Umar sangat ulet dan telaten. Ia benar-benar taat kepada Kiai. Selang beberapa waktu, ada 3 santri menyusul jejak Umar. Mereka berasal dari Magelang, daerah asal Kiai Haji Abdul Karim. Masing-masing bernama Yusuf, Somad, dan Sahil. Tidak lama kemudian datanglah 2 orang santri yang bernama Samsudin dan Maulana. Keduanya berasal dari Ngurah, Kediri. Seperti santri sebelumnya, kedatangan kedua santri ini bermaksud untuk mendalami ilmu agama dari Kiai Haji Abdul Karim. Akan tetapi, baru 2 hari saja mereka berdua menetap di Lirboyo, semua barang-barangnya ludes disambar pencuri. Memang pada saat itu situasi Lirboyo belum sepenuhnya aman. Akhirnya, mereka berdua mengurungkan niatnya untuk mencari ilmu. Mereka pulang ke kampung halamannya. Tahun demi tahun, keberadaan pondok pesantren Lirboyo semakin dikenal oleh masyarakat luas. Dan semakin banyaklah santri yang berdatangan mengikuti santri-santri sebelumnya untuk berthalabul ilmi. Pada tahun 1913 Masehi, Kiai Haji Abdul Karim mendirikan sebuah masjid di tengah-tengah komplek pondok sebagai sarana ibadah dan sarana taklim wa ta'alum bagi santri.
Secara garis besar, Kiai Haji Abdul Karim adalah sosok yang sederhana dan bersahaja. Ia gemar melakukan riyadhah, mengolah jiwa atau tirakat, sehingga seakan hari-harinya hanya berisi pengajian dan tirakat. Pada tahun 1950-an, tatkala Kiai Haji Abdul Karim menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya, sebelumnya ia melaksanakan ibadah haji pada tahun 1920-an. Kondisi kesehatannya yang sudah tidak memungkinkan, namun karena keteguhan hati akhirnya keluarga mengikhlaskan kepergiannya untuk melakukan ibadah haji. Dengan ditemani sahabat akrabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan seorang dermawan asal Madiun Haji Khosim. Sosok Kiai Haji Abdul Karim adalah sosok yang sangat istiqomah dan berdisiplin dalam beribadah. Bahkan dalam segala kondisi apapun, keadaan bagaimanapun, hal ini terbukti tatkala ia menderita sakit. Ia masih saja istiqomah untuk memberikan pengajian dan memimpin sholat berjamaah meski harus dipapah oleh para santri. Akhirnya pada tahun 1954, tepatnya hari Senin tanggal 21 Ramadan 1374 Hijriah, Kiai Haji Abdul Karim berpulang ke rahmatullah. Ia dimakamkan di belakang Masjid Lirboyo. Pondok pesantren Lirboyo berkembang menjadi pusat studi Islam sejak puluhan tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan dalam peristiwa-peristiwa kemerdekaan, Pondok pesantren Lirboyo ikut berperan dalam pergerakan perjuangan dalam mengirimkan santri-santrinya di medan perang, seperti peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Sebagai pusat pendidikan Islam, Pondok Pesantren Lirboyo mencetak generasi bangsa yang cerdas ruhaniah, juga semak intelektual, mumpuni dalam keberagaman bidang, juga keberagamaan Islam yang otentik. Pondok Pesantren Lirboyo memadukan antara tradisi yang mampu mengisi kemodernitasan dan terbukti telah melahirkan banyak tokoh-tokoh yang soleh keagamaan sekaligus soleh sosial. Kayak Maksum you know, kan. Nah teman, itulah salah satu cuplikan tentang Pondok Pesantren Lirboyo. Oke, kita coba pendapatnya yang satu ini. Lirboyo yang rambutnya panjang, saya hormat sama beliau itu Gus Dur gini, jangan nyepelin dia, coba gunting rambutnya, bisa nggak? Aku coba gunting nggak bisa juga. Sakti juga nih sialan. Berikut beberapa fakta unik tentang Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Didirikan tahun 1910. Pesantren ini berdiri pada tahun 1910 oleh KH Abdul Karim, Mbah Manab. Asal nama Lirboyo, awalnya desa tersebut bernama Nerboyo, kemudian berganti menjadi Lirboyo. Dari kata lir berarti selamat dan boyo berarti bahaya. Konon masyarakat dulu menganggap daerah tersebut rawan kejahatan dan makhluk halus. Lokasi dan kondisi awal. Ketika pertama kali KH Abdul Karim pindah dan tinggal di desa Lirboyo sekitar tahun 1910, daerah tersebut tergolong terpencil dan dianggap angker. Ia mendirikan surau musola sederhana sebelum akhirnya berkembang menjadi pesantren. Pendirinya ternyata belajar dari banyak tempat. KH Abdul Karim sejak muda menimba ilmu di berbagai pesantren, termasuk di Magelang, aslinya, Trayang Kertosono, Sonosido Arjo, Kedungdoro, Surabaya, dan belajar kepada Syekhona Khalil Bangkalan selama puluhan tahun, menggunakan sistem kelas sejak 1925. Walaupun awalnya mengajar dengan metode tradisional Sorogan dan Bandongan, pada 1925, pesantren Lirboyo mulai menerapkan sistem kelas formal melalui pendirian Madrasah Hidayatul Mubtadin. Tetap mempertahankan tradisi salaf walau ada pembaruan seperti sistem kelas, Lirboyo tetap menjadi pesantren salaf. Penggunaan kitab kuning, Sorogan, Bandongan, dan pelajaran-pelajaran alat klasik seperti Nahwu, Syaraf, Balaghah. Jumlah santri sangat besar. Santri Lirboyo punya jumlah yang sangat banyak, puluhan ribu orang dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan luar negeri terlibat dalam perjuangan. Kemerdekaan santri Lirboyo ikut serta dalam
perjuangan kemerdekaan Indonesia, misalnya pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Wahai para kiai, wahai para santri, wahai para guru, nona, polisi, dan pejabat pemerintah yang di atas, ingat, kita di sini ingin menekankan bahwa al-adab fauqal ilmi, betul. Tapi sekarang yang terjadi, para santri sudah menyalahi adab yang telah diperintahkan. Tapi Trans 7 tidak punya adab, betul. Trans 7 beradab, betul. Maka dari itu, kita santri pada hari ini mengajarkan adab kepada Trans 7. Betul sahabat-sahabat? Ingat, Rasul diutus di muka bumi ini bukan untuk memintarkan umat, bukan untuk menghebatkan umat, tapi Rasul diutus di muka bumi ini innama bu'istu liutammima makarim al-ahlam. Betul? Setuju? Mari kita ajarkan adab kepada Trans 7. Boikot! Boikot! Tapi apakah ini memang sudah lu sensor atau memang sebuah kesengajaan yang tidak disensor? Mohon maaf anggota Dewan, pihak Trans 7 itu telah mengakui kelalaiannya. Artinya menurut hukum, mohon izin, kami juga bertanya kepada KPI dengan dasar dan wewenangnya, apakah dengan dasar pidana unsur yang terpenuhi dalam Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, bisakah Trans TV dicabut hak siarnya, dicabut menjadi sebuah media dianggap bermasalah? Karena KPI sama, Trans 7 ya, bukan Trans TV, Trans 7. KPI itu sama dengan KPK, cuman bedanya eksekutorialnya. Nah, berharap dengan Komisi 1 bisa memberikan kajian yang mendalam sehingga KPI punya hak eksekusi yang kuat jika memang ini berbenturan dalam masalah regulasinya. Kami berharap ini tidak terjadi lagi. Ingat bahwa pondok pesantren adalah pendidikan tua. Guru-guru kami difitnah, dihina. Dalam buku ini kami nggak perlu sebutkan unsur-unsurnya, tapi sudah terpenuhi yang namanya delik Undang-Undang ITE. Dan apabila proses hukum berlanjut sebagaimana laporan teman-teman terhadap Trans 7 itu diproses, apakah itu bisa jadi dasar KPU untuk mencabut hak siar daripada Trans 7? Berharap keadilan dari anggota Dewan dan juga dari Kementerian Komdigi untuk ikut mengawasi tidak cuma Trans 7 tapi TV-TV swasta lainnya terkait dengan masalah pondok pesantren dan marwah ulama. Kami para alumni sangat sakit hati, sangat tidak menerima sebuah program ekspos yang kami anggap, astagfirullah, mohon maaf, tanpa program itu ditayangkan, bikin yang benar program baik tentang pondok pesantren, cuan akan didapatkan oleh Trans 7. Tapi kenapa malah dibikin program ekspos yang seperti itu? Ini yang disayangkan. Kalau memang diartikan itu adalah untuk mencari duit, sangat naif buat kami Trans 7 membuat tayangan ekspos seperti itu. Itu saja pandangan kami sebagai alumni, sebagai masyarakat dari kelompok santri, meminta pengawasan dari anggota Dewan yang terhormat terkait perlindungan hukum dan juga tidak terulangnya kasus ini lewat kajian regulasi yang diarahkan kepada Komdigi dan wewenang kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk bisa melakukan kontrol dan penegasan sanksi yang kuat. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Allahumma biqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pesannya gimana? Itu dari sekutu ancornya sekarang mana? Iya, sekarang udah pada tahu ya. Bagi yang belum tahu, ternyata santri-santri dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri juga ikut perang di 10 November. Dan lain-lain juga tadi ya. Wah, pantesan jika marah besar kepada Trans 7 ya. Oke. Tapi tetap kita ambil dari segi positifnya teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Kita ketemu lagi di video mendatang. Selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.